Gue pernah denger satu nasihat dari orang tua di kampung gue. Jangan pernah sok berani di tempat yang bukan wilayahmu. Waktu kecil, gue pikir itu cuma omong kosong orang tua yang suka ngelarang ini itu. Tapi setelah denger cerita ini, gue jadi mikir. Mungkin nasihat itu bukan cuma buat jaga-jaga, tapi beneran nyelamatin hidup kita. Jadi gini, cerita ini gue dapet dari seseorang yang masih hidup. Tapi katanya, dia bukan orang yang sama setelah kejadian itu. Namanya Rangga. Umur 27 tahun, anak mapala dari Jogja. Udah naik banyak gunung, bahkan pernah solo hiking ke Rinjani. Bukan tipe orang penakut. Tapi satu hal yang dia bilang gak bakal dia ulang lagi seumur hidupnya adalah mendaki Gunung Lawu sendirian. Waktu itu awal Oktober. Cuaca masih lumayan cerah, belum masuk musim hujan penuh. Rangga naik dari jalur Cemoro Sewu, jalur yang katanya lebih terjal, tapi cepat nyampe ke puncak. Dia lagi pengen menyendiri. Katanya sih karena baru abis putus sama pacarnya. Klise banget ya. Tapi ya itu alasan dia. Katanya pengen menenangkan pikiran. Pengen denger suara alam apalah. Hari itu dia mulai jalan jam 8 pagi. Pendaki lain masih ada beberapa, tapi nggak rame-rame amat. Rata-rata naik bareng rombongan. Rangga sendiri bawa tas carrier gede, tenda kecil, logistik buat 2 hari, dan senter kepala. Di awal pendakian, semua terasa biasa. Pohon-pohon pinus tinggi menjulang, udara sejuk, sesekali terdengar suara burung. Tapi pas masuk ke pos 3, dia bilang suasana mulai beda. Tiba-tiba semua jadi hening. Angin berhenti, suara burung nggak ada. Kayak ada tombol yang tiba-tiba matiin semua suara. Dan yang lebih aneh lagi, dia ngelihat kabut turun. Padahal matahari masih terang. Kabut itu tipis, tapi tebal di satu titik. Dan di titik itu dia ngelihat ada sosok perempuan duduk di atas batu. Dia cerita, perempuan itu pakai kebaya hitam, rambutnya panjang banget hampir nutupin wajah. Kakinya nggak nyentuh tanah, nggak gerak sama sekali. Awalnya Rangga kira itu sesama pendaki yang lagi istirahat, jadi dia nyapa. Bu, sendirian? Perempuan itu ngangguk pelan. Tapi yang bikin Rangga merinding, perempuan itu nggak pernah nunjukin wajahnya. Rambutnya kayak sengaja diturunin nutupin mata, dan kulitnya putih. Terlalu putih, kayak nggak kena sinar matahari sama sekali. Bu, nggak apa-apa sendirian di sini? Tanya Rangga lagi. Perempuan itu nggak jawab, tapi akhirnya ngomong pelan banget. Suaranya kayak bisikan, tapi jelas terdengar di telinga Rangga. Mas, jangan naik lebih jauh. Di atas, kerisnya belum puas darah. Rangga bengong. Maksudnya apa? Tapi sebelum dia sempat nanya, kabut tiba-tiba ketebalan. Dan pas dia lihat lagi, perempuan itu hilang. Nggak ada jejak. Batu tempat dia duduk juga bersih. Nggak ada bekas kaki, nggak ada apa-apa. Rangga mulai ngerasa nggak enak. Tapi ya namanya anak gunung. Dia pikir itu cuma halusinasi karena capek. Jadi dia lanjut jalan. Sampai akhirnya sekitar jam 4 sore, dia nyampe di sekitar puncak. Dia pasang tenda di tempat yang agak teduh, masak mie, minum teh, dan istirahat. Waktu itu dia sempat mikir, mungkin emang cuma kecapean tadi siang. Tapi malamnya, dia kebangun sekitar jam 1 pagi. Dingin banget. Lebih dingin dari biasanya. Dia pikir mungkin angin, tapi anehnya, angin nggak kedengeran. Nggak ada suara daun, nggak ada apa-apa. Dan di luar tenda, dia dengar suara. Suara perempuan, nangis. Pelan, sendu, kayak orang yang kehilangan sesuatu. Tangisan itu awalnya jauh, tapi makin lama makin dekat. Awalnya dia kira itu suara dari rombongan lain, tapi dia ingat, dia nggak ngelihat ada tenda lain di sekitar puncak tadi sore. Tangisan itu makin jelas, makin nyayat. Tapi yang bikin dia ngerasa beku, bukan cuma karena udara malam gunung, tapi karena perempuan itu mulai ngomong. Sambil nangis, dia ngomong pelan, "Mas, aku kedinginan, boleh aku masuk?" Suara itu kayak tepat di luar tendanya. Rangga diam, jantungnya deg-degan parah. Keringat dingin ngalir dari pelipisnya. Dia berusaha berpikir rasional, tapi logika kalah sama rasa takut. "Mas, bukain, aku kedinginan." Tangisan itu berubah jadi lirih, dan tiba-tiba suara bisikan itu berubah jadi nada marah. "Mas, kerisku haus?" Saat itu juga, Rangga loncat dari dalam sleeping bag, ambil senter kepala, dan buka sedikit tenda dengan gemetar. Dan di luar, dia lihatnya. Perempuan berkebaya hitam tadi, berdiri. Wajahnya sekarang kelihatan. Wajahnya putih pucat kayak mayat. Matanya hitam. Bener-bener item semua, tanpa bola mata putih. Bibirnya sobek sampai ke pipi, dan dia senyum lebar. Tangannya megang sesuatu. Keris. Dan darah netes dari ujungnya. "Mas, sekarang giliran kamu." Rang nyaris pingsan saat itu. Tapi entah kenapa, dia langsung refleks tutup lagi pintu tenda dan zikir sekuat tenaga. Dia baca doa, dia teriak, dia nyanyi lagu apa aja yang diingat, asal jangan dengerin suara itu lagi. Tapi suara itu nggak pergi. Perempuan
Perempuan itu terus berdiri di luar, ngetok-ngetok tenda pelan. Mas, keluar dong, aku kedinginan. Dia terus ngetok. Pelan, tapi terus-menerus. Sampai sekitar jam 4 pagi. Pas azan subuh, sayup-sayup kedengeran dari bawah gunung. Suara itu akhirnya hilang. Dan pas Rangga buka tenda, nggak ada siapa-siapa. Tapi tepat di depan tendanya, ada keris kecil tertancap di tanah. Ujungnya merah. Dan yang bikin dia paling nggak bisa lupa adalah ada jejak kaki perempuan. Tapi arahnya terbalik. Tumitnya ke depan. Seperti makhluk itu berjalan mundur. Dia langsung beres-beres dan turun secepat mungkin. Sepanjang jalan turun, dia nggak ngomong sama siapa-siapa. Bahkan pas ketemu rombongan lain pun, dia cuma angguk dan jalan cepat. Dia turun gunung hari itu juga, nggak peduli capek, nggak peduli sakit. Yang penting keluar dari Lawu. Setelah kejadian itu, Rangga berubah. Orang-orang bilang dia lebih pendiam. Sering bengong. Bahkan ada yang bilang dia suka ngomong sendiri malam-malam, nyebut nama Dara terus-terusan. Tapi waktu teman-temannya tanya siapa Dara, dia cuma jawab pelan, perempuan keris, dia minta aku balik. Dari cerita itu banyak yang bilang mungkin Rangga ngalamin halusinasi. Tapi warga sekitar Lawu percaya itu bukan halusinasi. Itu nyata. Dan perempuan itu bukan sembarang arwah. Konon dulu pernah ada perempuan yang jadi abdi dalam di keraton. Namanya Dara Kinasi. Cantik, lemah lembut, tapi dipaksa menikah dengan panglima tua yang kejam. Dara kabur, bawa keris pusaka dan sembunyi ke Gunung Lawu. Tapi akhirnya dia ketangkep dan bunuh diri dengan keris itu sendiri di tengah hutan Lawu. Sejak saat itu, keris itu katanya nggak pernah tenang. Setiap beberapa tahun, keris itu meminta darah. Dan perempuan itu gentayangan mencari orang yang cukup berani atau cukup bodoh buat datang sendirian ke gunung itu. Mereka bilang, kalau kamu dengar suara perempuan minta tolong di tengah malam, jangan jawab. Jangan lihat. Jangan buka tenda. Karena begitu kamu buka, keris itu akan memilih kamu. Dan jejak kaki yang terbalik. Artinya dia belum pergi. Katanya sih begitu. Tapi sampai hari ini, Rangga belum pernah naik gunung lagi. Dan kalau ada yang nanya soal keris itu, dia cuma diem, kadang senyum. Tapi senyumnya lebar, terlalu lebar. Setelah turun dari Lawu hari itu, Rangga gak langsung pulang ke Jogja. Dia nginep di base camp Cemoro Sewu semalam, tapi cuma bisa duduk di pojokan ruang istirahat. Mukanya pucat, pandangannya kosong, dan tangan kanannya gemetaran terus. Teman-teman base camp yang biasa ngelayanin pendaki heran. Mereka udah biasa ngadepin pendaki nyasar, pendaki kesurupan, pendaki yang kehabisan logistik. Tapi baru kali itu, mereka lihat pendaki sendirian turun dalam keadaan kayak gitu. Ada satu bapak penjaga base camp, namanya Pak Sarto, yang akhirnya ngedeketin Rangga. Bapak itu udah kerja di sana hampir 20 tahun. Dia yang ngasih teh hangat ke Rangga dan pelan-pelan ngajak ngobrol. Tapi Rangga cuma bisa jawab singkat. Kadang malah cuma geleng atau angguk. Sampai akhirnya Pak Sarto nanya, kamu lihat perempuan itu ya? Rangga nggak langsung jawab. Tapi dagunya pelan-pelan bergerak, dan matanya mulai berkaca-kaca. Pak Sarto diam sebentar, lalu bilang sesuatu yang bikin bulu kuduk semua orang yang dengar merinding. Kerisnya udah keluar lagi. Malam itu, Rangga tidur di base camp, tapi cuma sebentar. Setiap kali dia merem, dia ngelihat perempuan berkebaya itu berdiri di luar tenda. Kadang dia berdiri di balik pohon, kadang duduk di batu. Kadang berdiri di belakang Rangga, diam aja sambil megang keris itu. Keris kecil berkarat, yang ujungnya masih basah oleh darah yang gak kelihatan kering. Rangga bangun dengan napas tersengal. Dan dia sadar, bajunya basah kuyup, padahal dia gak mimpi hujan. Badannya menggigil parah, tapi lebih dari itu, di tangannya, dia megang sesuatu. Keris. Bukan yang besar, tapi sama persis kayak yang dia lihat waktu di puncak. Dia langsung lempar keris itu jauh-jauh, keluar dari base camp. Tapi nggak lama ada suara perempuan tertawa, pelan, lirih, dari balik semak. Ketawa yang bikin tengkuk panas dan perut mual. Rangga lari masuk ke base camp lagi, teriak-teriak sambil bilang, dia ikut, jangan bukain, dia ikut aku. Orang-orang langsung panik, tapi Pak Sarto cuma geleng pelan. Udah terlambat. Setelah pagi, Rangga dijemput keluarganya dari Jogja. Mereka pikir Rangga cuma stres. Mungkin trauma karena naik sendirian. Tapi setelah 2 minggu, keanehan makin jelas. Rangga mulai sering bicara sendiri. Duduk di pojokan kamar, nyoret-nyoret tembok pakai spidol merah, gambar keris terus-menerus. Setiap malam dia bangun, jalan keluar kamar, dan berdiri di teras sambil bilang, aku udah bawa dia pulang. Dia sekarang di sini. Orang tuanya mulai panik. Mereka panggil ustadz buat rukyah. Tapi waktu ustadz itu datang dan mulai baca ayat-ayat. Rangga langsung jerit.
Bukan kayak kesurupan, tapi kayak anak kecil ketakutan banget. Dia teriak, jangan panggil dia. Nanti dia marah. Nanti dia nancepin keris itu di mataku. Dan malamnya Ustadz itu mimpi buruk. Dia mimpi ada perempuan berkebaya hitam duduk di kursi ruang tamu rumahnya. Rambut panjangnya nutupin muka. Dan dia bilang, kamu ikut campur ya? Ini bukan urusanmu. Ini urusanku sama dia. Besoknya Ustadz itu menolak datang lagi. Keluarga Rangga akhirnya bawa Rangga ke rumah sakit. Tapi dokter cuma bilang itu gangguan psikologis karena stres. Dikasih obat penenang, disarankan terapi rutin. Tapi setiap kali Rangga dikasih obat, dia selalu muntah. Bahkan ada satu waktu dia muntah darah, dan dari dalam muntahannya keluar serpihan besi kecil. Kayak potongan logam berkarat, kayak serpihan keris tua. Salah satu sahabat Rangga namanya Galih, akhirnya coba ngobrol langsung. Mereka dulu satu tim pendakian. Dan Galih, karena saking bingung dan takutnya ngelihat perubahan Rangga, memutuskan untuk nyari tahu sendiri. Dia ke Gunung Lawu. Tapi dia nggak naik ke puncak. Dia cuma ngobrol sama warga sekitar. Dari situ dia dapat satu cerita lama. Cerita yang nggak semua orang mau ceritain. Konon, pada zaman kerajaan dulu, ada seorang abdi perempuan yang sangat setia bernama Dara Kinasi. Dia terkenal di seluruh keraton karena kecantikannya, dan juga karena dia selalu membawa keris kecil di pinggangnya. Warisan ayahnya yang dulu adalah empu pembuat pusaka. Tapi Dara dijodohkan dengan panglima perang yang kejam, yang suka menyiksa istri-istrinya. Malam sebelum pernikahan, Dara kabur ke Gunung Lawu, naik sendirian dan bersembunyi di tengah hutan. Tapi dia akhirnya ditemukan. Dan di saat dia tahu dia gak bisa kabur lagi, dia menusukkan keris itu ke dadanya sendiri, sambil bersumpah. Setiap laki-laki yang mendekatiku tanpa izin, akan merasakan sakit seperti aku. Keris itu dikubur bersamanya. Tapi sejak saat itu, banyak orang yang naik ke Lawu sendiri dan nggak pernah pulang. Atau kalaupun pulang, mereka berubah. Bukan jadi gila, tapi kayak diikuti sesuatu. Dan mereka semua punya satu ciri yang sama. Pernah melihat seorang perempuan berkebaya hitam di tengah kabut. Galih makin yakin kalau yang Rangga lihat itu bukan halusinasi. Tapi dia tetap penasaran. Kenapa Rangga? Sampai suatu hari, dia dapat jawaban yang nggak pernah dia pengen tahu. Rangga manggil dia ke rumah. Malam-malam. Mukanya pucat, badannya kurus banget. Tapi dia senyum. Senyum yang nggak biasa. Galih, gue nggak bisa tidur. Dia ngajak ngobrol terus. Siapa? Tanya Galih. Rangga duduk, lalu pelan-pelan buka bajunya. Di dadanya ada bekas luka berbentuk lambang keris kecil, kayak ukiran, tapi dari dalam kulit. Gue mimpi dia malam. Dia duduk di ujung tempat tidur. Dia bilang, gue yang bukain pintunya. Jadi sekarang dia tinggal di sini. Galih nahan napas. Lu harus bantu gue, Lih. Lu harus naik ke sana dan balikin kerisnya. Dia nggak akan pergi sebelum itu. Galih bingung. Tapi saat dia tanya di mana keris itu, Rangga buka laci dan dengan tangan gemetar, dia keluarin benda kecil, dibungkus kain putih. Pas Galih buka, dia langsung pengen muntah. Keris itu kecil, tapi ada bekas darah kering di ujungnya. Dan di pangkal gagangnya ada rambut panjang terikat. Bukan rambut biasa. Hitam pekat, panjang, masih bau amis. Lu harus balikin ini ke tempat dia mati, kata Rangga. Sebelum dia nansepin itu ke dada gue sendiri pas gue tidur. Galih akhirnya setuju. Tapi sebelum dia naik ke Lawu, dia nanya satu hal terakhir ke Rangga. Kalau udah gue balikin, dia bakal pergi? Rangga diem, lalu pelan-pelan senyum itu muncul lagi di wajahnya. Dia bilang, dia bakal nyari rumah baru. Dan malam itu Galih nggak bisa tidur. Karena saat dia balik ke kos, dia lihat selai rambut hitam panjang. Nempel di bantalnya. Galih nggak langsung tidur malam itu. Dia duduk di pojokan kamarnya, lampu dimatikan, hanya cahaya dari layar ponsel yang menerangi wajahnya. Tapi dia nggak buka media sosial, nggak scroll TikTok atau YouTube seperti biasanya. Dia cuma bengong, matanya menatap satu titik sambil sesekali ngelirik ke arah bantal. Tempat di mana rambut panjang itu tadi dia temukan. Dia udah buang rambut itu ke kamar mandi. Tapi anehnya, saat dia buang, rambut itu malah kayak melilit jari-jarinya sendiri. Dan saat dia buang ke kloset dan siram, rambut itu nggak langsung hanyut. Justru kayak nempel di lubang pembuangan. Kayak gak mau pergi. Akhirnya jam 3 pagi, Galih gak tahan. Dia nyalain motor, bawa tas carrier kecil, dan langsung meluncur ke base camp Cemoro Sewu. Jalanan sepi, kabut turun pelan-pelan dari lereng. Di jok belakang motornya, dia bawa tas kecil, dan di dalam tas itu, keris terkutuk yang diberikan Rangga. Saat dia sampai di base camp, langit mulai terang. Tapi suasananya tetap dingin dan sepi. Cuma ada 1-2 pendaki yang baru turun,
Gali gak banyak bicara. Dia cuma ngisi logbook pendakian, lalu pamit naik sendirian. Seorang bapak penjaga base camp sempat manggil dia, "Mas, yakin naik sendiri?" Gali cuma senyum tipis. "Nggak sendiri, Pak. Saya bawa sesuatu." Bapak itu ngangguk pelan. Tapi pas Gali udah jalan menjauh, bapak itu bilang pelan, setengah berbisik, "Semoga Mas nyampe ke tempat yang benar." Perjalanan naik ke Lau gak pernah gampang. Jalurnya terjal penuh batu, dan oksigen mulai menipis makin ke atas. Tapi Gali gak peduli. Kakinya terus melangkah. Napasnya pendek-pendek, tapi pikirannya cuma satu. Balikin Chris ini ke tempat semestinya. Apapun yang terjadi. Di pos 2 dia berhenti sejenak. Minum air putih. Dan entah kenapa, udara di sekitarnya jadi dingin banget. Lebih dingin dari biasanya. Dia lihat ke kanan, ada kabut tebal mulai turun. Kabut itu datang dari arah utara, dan bentuknya aneh. Bukan sekadar uap air, tapi kayak menggumpal. Dan di dalam kabut itu, ada bayangan seseorang berdiri. Gali pegang ransel kecilnya erat-erat. Instingnya bilang, jangan nengok terlalu lama. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Dan saat dia ngelirik lagi, sosok itu sudah nggak ada. Tapi dia jelas dengar, ada suara langkah kaki lembut di tanah berlumut. Sejak itu, Gali merasa ada yang ngikutin. Tiap dia berhenti, suara itu juga berhenti. Tiap dia jalan, suara itu ikut. Tapi nggak pernah kelihatan. Pas dia sampai di pos 4, dia istirahat sebentar. Duduk di batu besar sambil buka bekal roti. Dia belum sempat makan. Saat dia sadar, ada sesuatu bergerak di dalam tasnya. Tas kecil yang isinya cuma botol minum dan kain pembungkus Chris itu. Dia buka perlahan. Dan dia lihat, kain pembungkusnya udah terbuka sendiri. Kerisnya keluar sedikit. Dan ada cairan merah basah di bagian ujungnya. Padahal Gali yakin dia udah bersihin keris itu sebelum berangkat. Tangan Gali gemetar. Tapi dia buru-buru bungkus lagi dan masukin ke tas. Hatinya mulai berat. Tapi dia teruskan perjalanan. Akhirnya sekitar jam 3 sore, dia sampai di area datar menjelang puncak. Di situ angin mulai kencang. Kabut tebal menyelimuti sekeliling. Gali berdiri diam di tengah kabut. Dia merasa, tempat ini bukan tempat biasa. Udara di sini aneh, bukan cuma dingin, tapi kayak berat. Kayak setiap tarikan napas tuh harus dicuri. Dia buka tasnya, keluarkan Chris. Berdiri tegak. "Halo," katanya pelan. "Aku nggak tahu kamu siapa, tapi aku cuma mau balikin ini. Kamu cari ini kan?" Dia angkat Chris itu tinggi-tinggi. Lalu dia tancapkan di tanah. Tapi nggak ada yang terjadi. Sunyi. Sampai tiba-tiba, tanah di sekitarnya bergetar sedikit. Dan kabut di depannya membuka, kayak pintu. Di balik kabut itu berdiri seseorang, perempuan, kebaya hitam, rambut panjang, berdiri diam, matanya hitam, bibirnya merah darah. Dan dia senyum, bukan senyum ramah, tapi senyum yang penuh, balas dendam. "Kamu temannya Rangga ya?" katanya pelan. Gali gak bisa jawab, suaranya hilang. Perempuan itu mendekat, pelan. Kakinya gak menapak tanah. Tapi tiap dia bergerak, daun-daun di tanah ikut gemetar. Dia berdiri persis di depan Gali. Lalu pelan-pelan, dia angkat tangannya dan pegang pipi Gali. "Terima kasih udah bawa ini pulang." Dia ambil keris itu pelan. Tapi saat tangannya menyentuh logamnya, Gali merasakan sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. Dingin, tajam, dan penuh luka. Dia gak bisa teriak, gak bisa lari. Cuma bisa berdiri, terdiam. Lalu perempuan itu bicara lagi. "Tapi aku gak akan pergi begitu aja." Dan semuanya gelap. Gali gak ingat lagi apa yang terjadi setelah itu. Dia bangun 2 hari kemudian di base camp. Pendaki lain bilang dia ditemukan di jalur turun, pingsan, mukanya penuh goresan, dan tangan kirinya luka sobek, kayak bekas sayatan benda tajam. Tapi yang paling aneh, Chris itu nggak ada. Dan di saku jaket Gali ditemukan satu helai rambut panjang hitam. Masih basah, masih berbau kemenyan. Gali pulang ke Jogja. Tapi sejak saat itu, dia nggak bisa tidur sendirian. Karena tiap malam, suara langkah kaki pelan terdengar dari balik pintu kamarnya. Dan kalau dia berani buka pintu itu, dia selalu melihat bayangan perempuan berdiri di lorong, diam, rambut menutupi wajah, sambil megang keris. Dia sadar, kutukan itu belum selesai. 3 hari setelah Gali pulang ke Jogja, keadaan nggak makin baik. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan dia nggak pernah bisa tidur lebih dari 1 jam. Setiap kali matanya mulai tertutup, dia merasa seseorang mengintip dari balik tirai kamarnya. Kadang dari cermin, kadang dari kolong tempat tidur. Bahkan waktu dia tutup semua tirai dan matiin lampu, bayangan itu masih ada. Dia udah coba baca doa, dengerin ayat suci, bahkan tidur sambil nyalain lampu terang. Tapi tiap malam suara itu kembali, pelan, dekat telinganya. Selalu kalimat yang sama. "Aku belum selesai, Gali." Setiap hari Gali makin kurus. Teman-temannya mulai menjauh.
Rangga pun nggak bisa banyak bantu. Dia sendiri makin parah, udah kayak orang lain. Kadang duduk di pojokan kamar, ngomong sendiri dalam bahasa Jawa halus yang bahkan Galih gak paham. Kadang ketawa pelan, lalu mendadak nangis tanpa sebab. Sampai suatu malam, Galih memutuskan buat ke rumah Pak Sarto, penjaga base camp Lawu yang pernah bicara dengan Rangga juga. Dia merasa hanya orang itu yang tahu sesuatu yang gak tertulis di buku atau cerita pendaki. Perjalanan ke rumah Pak Sarto gak terlalu jauh, hanya 2 jam dari Jogja. Rumahnya sederhana, di kaki gunung, dikelilingi pohon pinus. Saat Galih datang, Pak Sarto kayak udah nunggu. Dia duduk di kursi rotan, minum kopi, dan langsung bilang, "Dia belum pergi ya?" Galih langsung duduk. Tangannya gemetar. "Saya udah balikin keris itu. Tapi, dia masih di sini." Pak Sarto narik napas panjang. Lalu mulai cerita sesuatu yang gak pernah dia ceritain ke orang luar. Dulu, sebelum jadi penjaga base camp, Pak Sarto adalah salah satu tim pencarian saat ada pendaki hilang di tahun 1998. Waktu itu, ada 3 mahasiswa yang hilang selama 5 hari di Gunung Lawu. Waktu mereka ditemukan, 2 dari mereka udah meninggal. 1 gantung diri di pohon cemara, 1 lagi jatuh ke jurang. Yang selamat, nggak pernah ngomong lagi seumur hidupnya. Yang aneh, dari semua barang bawaan mereka, ditemukan 1 benda yang nggak pernah dilaporkan ada sebelumnya. Keris kecil, dengan ukiran motif bunga di pangkalnya. Dan di bagian gagang, terikat rambut panjang hitam basah. Tim evakuasi waktu itu buang keris itu ke sungai. Tapi sejak saat itu, banyak kejadian aneh di jalur pendakian. Pendaki hilang, suara perempuan minta tolong di tengah malam, jejak kaki terbalik. Bahkan ada 1 kejadian, seorang porter menemukan batu besar berdarah di tengah jalur pos 4 ke pos 5, seolah ada yang dipenggal di atasnya. Pak Sarto yakin, keris itu bukan benda biasa. Itu bukan cuma pusaka, tapi penjara. Dan yang dikurung bukan manusia. Galih mulai paham. Perempuan itu, Dara Kinasi, adalah arwah penasaran. Tapi bukan arwah biasa. Dia bukan cuma mencari keadilan atas kematian tragisnya. Dia adalah jiwa yang dibakar oleh dendam. Dan kini menyatu dengan keris warisan bapaknya, empu pembuat senjata, yang katanya punya ilmu hitam tingkat tinggi. Keris itu nggak bisa sekadar dikembalikan. Karena begitu seseorang menyentuhnya, kutukannya berpindah. Dan kini, Galih adalah pembawa kutukannya berikutnya. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Galih dengan suara hampir bergetar. Pak Sarto menatap Galih lama, lalu berdiri. Dia masuk ke dalam rumah dan kembali membawa kotak kayu tua. Dia buka perlahan, dan di dalamnya ada selembar kain mori, 1 bungkusan bunga kering, dan sebuah foto kuno yang udah kekuningan. Foto itu menunjukkan seorang perempuan muda dengan rambut digelung, mengenakan kebaya hitam, duduk bersila. Di pinggangnya, keris kecil dengan ukiran yang sama. "Itu dia?" tanya Galih. Pak Sarto mengangguk pelan. "Dara Kinasi, ini satu-satunya foto yang masih tersisa. Dulu dia dianggap pelayan setia, tapi banyak orang percaya dia juga penari rahasia istana. Cantik tapi berbahaya." Galih mengusap wajahnya. Otaknya berat. Tapi satu hal makin jelas, selama arwah itu belum dikembalikan ke asalnya, dia akan terus menempel. Bukan di keris, tapi di orang yang pernah memegangnya. Pak Sarto menyarankan satu hal. Galih harus kembali ke tempat kematian Dara, tempat di mana darahnya pertama tumpah. Tapi bukan sekadar puncak Lawu. Ada 1 tempat yang tidak ada di jalur pendakian resmi. Sebuah lembah sunyi, dikenal dengan nama Watu Kembang, tempat para abdi perempuan dulu biasa bertapa. Tempat itu nggak banyak orang tahu, karena jalurnya nggak dilalui siapapun. Tapi, katanya, kalau malam bulan mati, tempat itu jadi terang sendiri. Dan di sanalah Dara pertama kali menancapkan keris itu ke dadanya. Galih setuju. Walau takut, dia sadar ini satu-satunya cara. Tapi sebelum dia pergi, Pak Sarto kasih 1 pesan terakhir. Jangan bawa apapun dari sana. Jangan ngomong langsung sama dia. Dan kalau dia tawarkan senyum, jangan balas. Galih mengangguk. Dan malam itu juga, dia bersiap naik kembali ke Gunung Lawu. Tapi kali ini bukan untuk mendaki, tapi untuk mengakhiri kutukan yang sudah terlalu lama membayangi. Langit masih gelap waktu Galih sampai kembali di jalur pendakian Lawu. Tapi dia nggak menuju jalur biasa. Kali ini, dia masuk ke jalur yang bahkan nggak tercatat di peta manapun. Jalur lama yang hanya diketahui orang-orang tua. Dan itu pun cuma dibisikkan kalau mereka yakin orangnya siap. Pak Sarto bilang, jalur menuju Watu Kembang cuma bisa dilewati saat kabut tipis menyelimuti lereng. Kalau terlalu tebal, hilang. Kalau terlalu cerah, tertutup. Harus tepat. Dan pagi itu, kabut turun pelan, seperti membuka jalan. Galih melangkah masuk ke hutan lebat yang sunyi.
Udara di sana jauh lebih berat dari biasanya. Tidak ada suara burung, tidak ada suara ranting patah, hanya suara napasnya sendiri. Dan detak jantung yang makin cepat. Jalannya kecil, tersamar di antara akar dan rumput tinggi, seperti jalur yang memang sengaja ditutup alam. Tapi dia terus maju. Setiap langkah seperti mengantar tubuhnya makin jauh dari dunia nyata. Semakin dalam ke tempat yang seharusnya tidak dimasuki manusia biasa. 1 jam berjalan, akhirnya Galih sampai di sebuah dataran rendah. Sebuah lembah sunyi. Di tengahnya, berdiri satu batu besar berbentuk kembang mekar. Di sekitarnya tumbuh bunga liar berwarna ungu kebiruan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan di udara, tercium bau kemenyan tipis yang tidak berasal dari manapun. Inilah Watu Kembang. Tempat darah-darah Kinasih pertama kali jatuh ke tanah. Tempat dia menancapkan keris ke dadanya sendiri. Tempat di mana kutukan dimulai. Galih berdiri diam. Napasnya berat. Tangannya gemetar saat mengeluarkan kain mori dari tasnya. Di dalamnya, ada segenggam tanah dari tempat keris itu pertama ditemukan. Bunga kering dari kotak Pak Sarto, dan sehelai rambut darah yang kembali muncul di bantalnya semalam. Dia menaruh semuanya di depan batu besar. Lalu dia duduk bersila. Menunduk. Saya nggak bawa dendam. Saya nggak mau lawan. Saya cuma mau selesai, katanya pelan. Dan saat itu juga, udara berubah. Angin berhenti. Kabut menggulung cepat. Langit menggelap, seolah malam mendadak jatuh. Dan dari balik kabut, terdengar suara langkah, pelan, lembut. Dan dari sisi kanan batu muncullah sosok itu. Perempuan berkebaya hitam, rambut panjang, wajah pucat, matanya hitam, senyum yang sama, senyum tajam penuh luka. Dia berjalan pelan ke arah batu, berdiri tepat di depannya. Dan untuk pertama kalinya, Galih bisa lihat jelas wajahnya. Bukan menyeramkan seperti hantu di film, tapi cantik, tragis. Matanya menyimpan sakit yang dalam, tapi senyumnya menusuk. Seolah menertawakan dunia yang pernah menghancurkannya. Aku udah nunggu lama, katanya pelan. Galih menunduk, tidak menjawab. Dara menatap batu besar itu, lalu dia jongkok, meletakkan tangannya di atas tanah, di mana kain mori dan bunga berada. Dia menutup mata. Aku cuma mau tempatku kembali, tapi manusia selalu sentuh yang bukan miliknya. Dia menatap Galih, mendekat, pelan, lalu duduk di hadapannya. Kenapa kamu kembalikan aku? Tanyanya. Galih menatap wajah itu. Dan dengan suara nyaris patah, dia jawab, karena kamu bukan milikku. Dan kamu bukan milik siapa-siapa. Mata Dara berkaca-kaca. Tapi kemudian dia tersenyum. Senyum itu perlahan-lahan memudar. Dan tubuhnya mulai berubah jadi kabut. Rambutnya terurai, bajunya berkibar. Lalu tubuhnya melayang naik. Dan hancur jadi ribuan serpihan cahaya keperakan yang menyatu dengan udara pagi. Kabut menghilang. Langit cerah. Burung kembali bersuara. Angin bertiup pelan. Galih sendirian. Dia duduk diam cukup lama. Lalu berdiri menatap Watu Kembang terakhir kalinya. Sebelum pergi, dia menancapkan satu batang bunga di samping batu itu. Bunga ungu yang dia petik pelan-pelan, sebagai penghormatan. Sore hari, Galih tiba kembali di base camp. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, tenang. Dia pulang ke Jogja. Rangga menyambutnya, masih dengan wajah yang sayu. Tapi, kali ini, Rangga nggak lagi ngomong sendiri. Dia tidur nyenyak malam itu. Dan pagi harinya dia bilang, aku nggak dengar suaranya lagi. Mereka berdua duduk di depan kos, minum teh, menatap matahari pagi. Dan untuk sesaat, semuanya terasa selesai. Tapi, 2 minggu kemudian, berita datang dari pendaki lain. Seorang pendaki wanita hilang di jalur lama Gunung Lawu. Dia terakhir terlihat berjalan sendiri, membawa keris kecil di pinggangnya. Saat ditanya oleh porter, dia hanya bilang, ini milikku. Sudah waktunya kutemukan dia. Dan sejak saat itu, suara tangisan di malam hari kembali terdengar. Di puncak, di tenda, di pos 4, dan di mimpi pendaki yang sendirian. Karena kutukan tidak pernah benar-benar berakhir.